时代，但也不可能出现。哎呀嘿！路过我大齐国吗？是。你有什么特别之处？这每提升一个级别，便会多亮起了多少道阵纹。少年竟然直接将这血脉大的血脉师。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua yang berjudul Metal Master episode 21 sampai 30. Di bagian sebelumnya, Shin-chan sudah berhasil membangun ulang meridiannya. Dan sekarang dia sudah berhasil membangkitkan 12 meridian pada tubuhnya. Dia juga tak berhasil mengalahkan Wei Chen dengan mudah dan juga telah menghancurkan kultivasi dua Wei bersaudara. Kehidupan Shin-chan dan ibunya sudah mulai berubah karena provokasi oleh Lady Zhao dan Shin Fan yang membuat mereka diusir dari kediaman keluarga Shin. Sehingga mereka memutuskan untuk pergi dari kediaman tersebut. Scene berlanjut di mana Shin-chan dan ibunya mendatangi sebuah agen perumahan. Dengan pemberian koin oleh paman keduanya, mereka memutuskan untuk membeli sebuah rumah di pusat kota Wangdu, Kekaisaran Daqi. Sampai mereka di sana, mereka langsung beberes dan membersihkan rumah yang baru saja mereka beli. 咱们收拾收拾吧，院子都收拾干净了。 Selesai beberes, Shin-chan meminta 1000 koin perak kepada ibunya untuk membeli beberapa peralatan untuk latihannya. Demi menghemat uang, ia membeli beberapa bahan dan meracik obatnya sendiri. Obat yang ia racik adalah obat herbal yang dapat meningkatkan sirkulasi darah dan sangat membantu untuk membangkitkan bloodline-nya. 哦，你何时学会制药了？对觉醒血脉有着卖药业，是在五域十分流。 Keesokan harinya, ia dengan rutin meminum obat itu setiap hari agar mempermudahkannya dalam membangkitkan bloodline. Beberapa hari kemudian, setelah dia menghabiskan semua obat, ia pun langsung mendatangi sebuah tempat untuk membangkitkan bloodline-nya. Sampai di sana, seorang pelayan memintanya untuk mendaftar dan mengantri terlebih dahulu sebelum membangkitkan bloodline-nya. Karena bagaimanapun, orang yang ingin membangkitkan bloodline harus dibimbing oleh Grandmaster. Namun, Shin-chan meminta pelayan itu untuk mengatur ruang bloodline-nya sendirian tanpa dibimbing oleh Grandmaster. Hal itu membuat pelayan ini kebingungan karena pada umumnya pembangkitan bloodline harus dibimbing oleh Grandmaster. Karena Shin-chan tetap ngotot, pelayan itu pun langsung mengatur ruangan untuknya sendiri dan mengantar Shin-chan ke ruangan tersebut. Di sisi lain, di suatu ruangan tempat untuk membangkitkan bloodline terdapat dua orang di dalamnya. Manajer ruangan yang bernama Liu dan atasannya yang bernama Li. Li mengatakan bahwa alat ini sangatlah rumit untuk digunakan, dan sang presiden pun masih mempelajari cara untuk menggunakannya. Ia juga memerintahkan Liu untuk menjaga tempat itu supaya tetap aman, karena tempat ini hanya boleh digunakan oleh presiden yang dipimpin oleh kota ini. Tak lama kemudian, datanglah seorang pelayan yang melaporkan bahwa ruangan lain terdapat kerusakan pada alat bloodline-nya, sehingga ia pun segera mengeceknya. Shin-chan pun melihat pintu di seberang ruangannya terbuka. Ia pun langsung memilih ruangan ini. Ruangan itu adalah ruangan milik presiden yang seharusnya dijaga oleh Liu. Melihat alat itu, Shin-chan pun cukup terkejut karena tidak menyangka alat seperti itu ada di Kekaisaran Daqi. Setelah berkeliling mengecek alat itu, ia pun langsung mengaktifkan alat tersebut. Setelah alat itu aktif, ia kemudian mulai membangkitkan bloodline-nya. Pada awalnya, ia cukup terkejut karena tidak bisa merasakan bloodline di dalam tubuhnya. Padahal tempo hari lalu, ia secara rutin telah meminum obat yang bisa membantunya dalam membangkitkan bloodline. Shin-chan pun mulai mencurigai bahwa ia tidak memiliki jejak darah di dalam tubuhnya. Lalu, ia pun melanjutkan ritualnya dalam pembangkitan dan mengucapkan mantra yaitu seni telarang darah. 时代，但也不可能出现。哎呀嘿！ Selama ia membangkitkan bloodline-nya, di luar telah terjadi badai guntur, yang menyebabkan presiden terkejut melihat kekuatan itu. Namun hal tersebut tidak berlangsung cukup lama. Dalam sekejap, langit menjadi terang lagi, tanpa badai sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Shin-chan mulai merasakan bloodline di dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil membangkitkannya. Saat mengecek kekuatan bloodline apa yang ia pun cukup terkejut karena di kehidupan sebelumnya ia tidak pernah melihat bloodline seperti yang ia dapatkan kali ini.
Ternyata yang ia dapatkan kekuatan bloodline berjenis guntur. Saat mencoba kekuatannya, ia pun menyadari meskipun bloodline gunturnya masih berada di tingkat 1, tetapi soal daya serangnya tidak lebih lemah daripada beberapa bloodline tingkat 2. Bahkan beberapa atribut di bloodline itu setara dengan bloodline tingkat 3. 还是在威力上都相当于死，真是有趣。又会有怎样的表现？ Tak lama kemudian, pelayan sebelumnya memanggil Shin-chan. Karena ia itu sudah menghabiskan waktu selama 1 jam. Shin-chan menolak perpanjangan waktu yang dia tawarkan, karena bagaimanapun uangnya sudah menipis. Ketika ingin keluar, Liu datang dan memarahi Shin-chan dan pelayan tersebut. Liu bahkan mendorong pelayan itu sampai terjatuh. Saat melihat alat itu, ia pun merasa panik karena alat yang seharusnya hanya digunakan oleh presiden telah dirusak. Lalu, ia pun kembali memaki-maki si pelayan dan memarahinya. Saat si pelayan juga menyebutkan alibinya, Liu kembali menjatuhkan si pelayan. Setelah itu semua, ia pun memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Shin-chan dan si pelayan. 九尾，放心。我不知道这个血脉是会长大，这件事和你无关，都是我的错。 Tak lama kemudian datanglah Li. Melihat alat itu menjadi rusak, Li kemudian memarahi Liu. Liu yang pada saat itu panik langsung mengatakan bahwa penyebab alat itu rusak adalah karena Shin-chan dan si pelayan. Ketika pertikaian berlangsung, banyak orang yang menonton mereka. Dan seketika datanglah presiden ke tempat itu, yang mana hal ini membuat mereka semua terkejut. Saat masuk ke dalam, presiden terkejut melihat alat itu menyala dan menanyakan siapa yang telah menyalakannya. Liu langsung menunjuk Shin-chan dan mengatakan bahwa dialah yang telah merusaknya dan juga menyalahkan si pelayan karena membiarkan Shin-chan masuk ke ruangan itu. Sama seperti kelakuan Lady Zhou, ia terus saja memprovokasi presiden terus-menerus. Ia bahkan menuduh Shin-chan sebagai mata-mata iblis darah. Pada hal itu, presiden langsung melapak Liu dan membuatnya terjatuh. Kemudian dengan mengejutkan, presiden memperlakukan Shin-chan dengan penuh hormat dan juga memberikan perlakuan yang istimewa dengan penuh kesopanan. Presiden kemudian meminta Shin-chan agar bisa mengajarkan dirinya cara menyalakan dan mematikan alat pembangkit bloodline. Karena alat itu baru saja ia bawa dari Tanah Suci Bloodline Pusat. 如何打开血脉仪的？ Setelah Shin-chan mengajarinya, presiden yang penuh hormat langsung menawari dirinya untuk mengantarkan Shin-chan keluar dari tempat itu. Di luar, presiden memberikan sebuah token kepada Shin-chan. Kita diberitahu bahwa token dari Tanah Suci terbagi menjadi 3, yaitu besi, perak, dan emas. Di atas token emas juga terdapat satu token yang lebih tinggi lagi. Tempat suci bloodline yang ada di Kerajaan Daki ada tempat suci bloodline tingkat 4. Token emas yang ia dapatkan adalah token tertinggi. Dengan token itu, Shin-chan bisa mendapatkan 30% untuk setiap fasilitas di tempat suci bloodline. Di dalam tempat suci bloodline, karena keegoisan dan kejahatan Liu yang berusaha menjebak si pelayan, presiden pun memecatnya dan mengusirnya dari tempat itu. Sebaliknya, si pelayan malah mendapatkan gaji tambahan dan mendapatkan cuti selama 2 hari. 是。你有什么特别之处？这每提升一个级别，便会多亮起了多少道阵纹。少年竟然直接将这血脉强大的血脉师。 Pada hari yang sama, Shin-chan terkejut karena kekuatan bloodline-nya mampu meningkat secara sendirian. Ia bahkan berpikir bahwa bloodline gunturnya merupakan bloodline legendaris dari ranah dewa. Selanjutnya, ia langsung berfokus untuk meningkatkan bloodline-nya. Setelah selesai, ia berhasil memasuki human level tahap akhir dan meningkatkan kapasitas spiritualnya 10 kali lipat. 明天就是学院，那些想在学院大考。 Di sisi lain, Lady Zhou ternyata ingin berbuat curang dan memerintahkan Shin Yong untuk menyuap para juri untuk ujian Akademi Tianxing, yang mana hal itu akan diadakan pada esok hari. Ia menyuap para juri agar Shin-chan tidak bisa lolos pada ujian itu. Kemudian Shin-pen pun datang, yang mau ternyata sama seperti Shin-chan, ia juga telah berhasil naik ke human level tahap akhir. Kemudian di siang hari yang sama, terlihat seorang murid senior di Akademi Tianxing yang sangat dihormati oleh murid-murid lainnya, yang mana dia ini bernama Lin Xinfang. Dia ini sudah mencapai Earth level. Wen Chen yang pada saat itu menemuinya meminta bantuan kepadanya agar Lin Xinfang memberikan Shin-chan pelajaran. Sama seperti Lin Xinfang, Princess Zhao yang merupakan murid Liang Yu ternyata juga sudah mencapai Earth level. Liang Yu yang ingin melihat kemampuan Shin-chan berencana akan hadir pada ujian Akademi Tianxing.
Keesokan harinya, Xinchen sudah bersiap untuk pergi ke ujian Akademi Tianxing. Ia tampil dengan pakaian yang cukup memukau. Sekilas terlihat seperti seorang pangeran. Sampai di sana, banyak orang yang menggosipkannya karena orang-orang mengira bahwa Xinchen masih belum bisa membangkitkan bloodline-nya. 王的孙子，血脉家的私生子，血脉。可他的父亲，是被人听到，你还要不要命了？ Kemudian, ia pun bertemu dengan Lin Tian. Lin Tian satu terima kasih kepada Xinchen karena dengan mantra yang ia berikan, Lin Tian mampu sembuh dengan cepat. Dan kecepatan latihannya juga berhasil meningkat lebih cepat daripada sebelumnya. Hanya dengan setengah hari saja, ia mampu menerobos ke human level tingkat menengah, yang mana hal ini mendekati tingkat akhir. Di sisi lain, Liang Yu bersama Princess Zhao dan ayahnya datang ke acara itu. Saat membahas tentang siapa yang bisa mengalahkan Lin Xianfeng, Liang Yu merasa bahwa Xinchen pasti bisa mengalahkannya. Liang Yu juga menyuruh Princess Zhao untuk bersikap sopan kepada Xinchen. Di saat yang bersamaan, Lord Qi dan Lady Zhao pun datang. Lalu Lady Zhao meminta maaf atas kejadian tempo hari yang terjadi di Artifact Temple. Ia juga mengatakan bahwa keluarga Xin telah mengusir Xinchen dan ibunya dari kediaman mereka. Liang Yu sangat terkejut mendengar hal itu, karena kesalahpahaman Liang Yu menjadi benci terhadap Lady Zhao. Liang Yu juga cukup takut jika hal ini membuat dirinya dibenci oleh Xinchen. Liang Yu juga memperingatkan Lord Qi untuk menjaga citranya agar tidak bersama dengan wanita yang sudah menikah sepanjang hari, karena hal itu bisa menimbulkan fitnah di mata orang lain. 可别丢了皇室的脸面啊！臣究竟有何特殊之处？ Beberapa saat kemudian, Ibu Xinchen datang juga ke acara itu untuk menonton anaknya. Sayangnya, kedatangan dia tidak disambut dengan baik. Orang-orang malah bergosip tentangnya dan memancing amarah dari Lady Zhao. Di saat yang bersamaan, datanglah Dekan Akademi bersama dan orang besar dari istana, yaitu Raja Liang Yu. Raja Liang Yu merupakan dewa perang di Kerajaan Daqi dan juga penguasa pertama di Kerajaan Daqi. Selangkah lagi, dia ini dapat melangkah ke jajaran master puncak tingkat Suan. Setelah itu, sang juri yang bernama Gehong memulai ujiannya. Ia menjelaskan bahwa ujian terbagi menjadi dua bagian, yaitu kebangkitan bloodline dan pertandingan seni bela diri. Murid yang belum membangkitkan bloodline diminta untuk berkumpul di tengah lapangan. Gehong yang juga menyadari hal itu, kemudian langsung mendatangi Xinchen dan memintanya untuk berkumpul juga. Terungkap juga bahwa Gehong adalah juri yang telah disuap oleh Lady Zhao dan Xin Yong, yang mana dia berencana untuk membuat Xinchen tidak lolos. Kemudian Xinchen menjelaskan mengapa dirinya tidak ikut berkumpul, yang mana tentu saja adalah dirinya sudah berhasil membangkitkan bloodline-nya. Mendengar itu, Xinchen tertawa terbahak-bahak. Ia juga langsung mengatakan bahwa Xinchen berbohong dan merupakan murid yang berbahaya. Ia pun meminta akademi untuk langsung mengeluarkannya. Gehong yang merupakan juri suapan juga langsung memohon kepada dekan agar Xinchen bisa dikeluarkan dari ujian dan dikeluarkan juga dari akademi. Sebagai seorang dekan, tentu saja dia tidak percaya. Jadi dia pun meminta bukti apakah Xinchen benar-benar telah membangkitkan bloodline-nya. Saat diminta buktikan, Xinchen tidak memiliki bukti itu, karena dia telah membangkitkan bloodline-nya sendirian tanpa bimbingan oleh seorang Grandmaster. Mendengar hal itu, Xinfeng yang memang bermulut besar sama seperti ibunya, kemudian mentertawakannya lagi, karena tidak mempercayai hal tersebut. Bahkan murid-murid lainnya juga tidak percaya omongan Xinchen dan malah meremehkannya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.